Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad fazza taqwa. Segala puji hanya bagi Allah. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk junjungan kita sekalian Nabi Agung Muhammad kurang semoga terlimpahkan kepada segenap keluarga, untuk para sahabat dan untuk seluruh umat yang selalu taat melaksanakan perintahnya, tetap dan meninggalkan semua larangannya. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, sungguh kebahagiaan yang luar biasa diminta untuk hadir di malam ini. Mas Awibu, Mas Tumir, Mas Makmun, jadi Mas sama Mas. Mesti punya rumah kok. Wah, satu. Oh, tapi masih seru suaranya. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, yang dimuliakan Allah, saya sengaja untuk berbicara tentang hal-hal yang ringan-ringan. Sampai kita memberikan enteng-enteng. Kita mulai pertemuan ini dengan menghangatkan suasana. Ada tokoh nasional, tokoh pergerakan, namanya Ki Bagus Hadikusumo, merumuskan 7 pikiran pokok dalam rangkaian pendapat-pendapat beliau. Apa pikiran pokok itu? Yang pertama, agar kita semua bisa mencapai tujuan, bisa berjuang leluasa dan insya Allah berhasil, mari dimulai dengan memperkuat tauhid dalam diri kita masing-masing. Mengesahkan Allah, tiada ilah, boten wonten sesembahan kecuali namung Gusti Allah. Mari kita memiliki, mengkhususkan di perjalanan kita yang sudah sampai batas ujung, kita hanya tunggu panggilan ke Allah. Wajah-wajah kita sudah wajah-wajah tunggu panggilan. Mari kita berdoa tauhid dalam diri kita, tempat di mana kita bersandar, tempat kita pasrah dan sumarah,
tempat kita memohon perlindungan, mohon pertolongan, mohon jalan. Karena hidup ini dipenuhi dengan ujian. Lalu perjalanan akhir menuju kemana? Menuju kehidupan abadi. Itulah kampung akhirat. Maka jangan sampai keyakinan kita bercabang. Marah Gusti Allah, kita pasrah sumare. Marah Gusti Allah, kita memohon keselamatan. Kuatkan itu Bapak Ibu, agar selamat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Ibu Bapak, paksa begitu tua itu kepinginnya kalau ngatur yang lurus-lurus saja. Jadi kalau nanti ada yang agak bengkok, saya mohon maaf. Tidak ada niat seperti itu. Setelah tauhid, dalam rangkaian muhasabah, malas diri, kita semuanya sadar bahwa kita hidup bermasyarakat. Di tengah-tengah masyarakat itu ada Mas Agus, Iwan Bangsa, saudara-saudaranya ke sebelah selatan, ke sebelah utara, ke timur, ke barat. Mas Salimi di dalam Jambe, ya, dan nabi saya Daryono yang ternyata gagah sekali pagi ini. Masalah muslim terdengar katanya sakit. Alhamdulillah, tauhidnya dikuatkan dan yang kedua, mari kita sadar kita hidup di tengah-tengah masyarakat luas, masyarakat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, tapi dalam ikatan berbangsa bernegara kita menghormati perbedaan itu. Ya, bagian keluarga Muhammadiyah selalu bangga dengan kalimat wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang surat Al-Imran itu. Para bapak ibu yang berasal dari keluarga syarikat Islam keinginan bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Pesan Haji Umar Said guru bangsa yang dari keluarga Nahdien. Jangan silo hanya dengan ya Allah itu saja. Ada tuntutan lebih lanjut kebangkitan kita dalam bidang keilmuan agar kita menjadi ulama sejati. Maka kebangkitan ulama memiliki makna saling menghormati perbedaan. Memang tidak salah, tapi menyatu dalam ukhuwah persatuan. Kita kan sesama umat Islam. Yang kita sembah adalah Allah yang satu itu. Yang kita ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membedakan kita? Perbedaannya tidak ada. Karena Al-Qur'annya satu, As-Sunnahnya, segala tuntunan dalam hadis yang sahih itu yang kita ikuti. Jadi betapa sebenarnya kita ini bersaudara. Di tengah masyarakat seperti itu, jangan kita menjadi tercerai-berai karena perbedaan yang tidak berarti. Bumi pada tukaran di Suliman. Padahal tukarannya apa? Wong Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan berguru pada guru yang sama. Kiai Soleh Darat itu menunaikan haji berguru di tanah suci sana sama. Hanya kita yang kadang-kadang berlebih-lebihan karena pemahaman dan pergaulan kita. Tapi yang sama itu yang mestinya kita sampaikan. Bahkan lebih jauh lagi, Raden Ajeng Kartini sampai dari Kiai Soleh. Lebih jauh lagi,
sosok beliau itu para saudara-saudaraku yang pada menekuni budaya Jawa. Kang Masipun Raden Ajeng Kartini namanya Raden Mas Panji Sosrokartono. Itu sosok yang luar biasa. Faham 8 bahasa asing. Ketika itu kalau bahasa daerah tanggolan. Ajaran-ajarannya semuanya bernilai religius, tapi dikemas dalam ungkapan Jawa. Sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji, melurut tanpa boyo, menang tanpa ngasorake. Beliau yang memperkenalkan itu. Ki Ageng Surya Mataram kan keturunan dari Hamengkubuwono yang berapa itu? Pangeran Kecewa dari Yogyakarta. Itu ngajinya pada Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman itu. Ya. Maka beliau meninggalkan haknya atas bangsawan di Kesultanan Yogyakarta hidup di tengah masyarakat biasa. Coba di ujung perjalanan setelah kita tua, kita banyak mendengar, banyak melihat, dan hati ini banyak berpikir bahwa sebenarnya hakikat tentang hamba Allah yang punya kewajiban berbakti kepada ilah sesembahan kita. Itu sampai pada yang kedua, bermasyarakat, bergaul yang baik, menyampaikan pesan dengan baik, menyampaikan segala larangan-larangan juga dengan cara yang baik. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lalu yang ketiga, kita semuanya mesti yakin kehidupan ini akan berjalan dengan baik ketika hukum Allah kita pegang, kita jalankan. Hukum yang hakiki, hukum yang sebenarnya. Karena hukum manusia, alhamdulillah, betapa ada seorang membunuh orang, vonisnya oleh Mahkamah Agung dibebaskan. Kenapa bisa seperti itu? Ada guru yang biata bakti dilaporkan oleh wali muridnya, katanya menyiksa anaknya, ditahan di penjara. Itulah keadilan. Tapi hukum Allah tidak pernah mengalami perubahan dari dulu sampai kapan. Sehingga penjelasan tentang berhukum pada hukum Allah ketika dipelajari akan menjadi indah sekali. Ya, Riyadhus Shalihin itu apakah yang asli dari Imam Nawawi atau yang salah penjelasan, semuanya akan mengantarkan kita pada ketenangan jiwa kita. Hukum Allah yang paling benar, dan Allah sangat cepat untuk menentukan benar salah. Kapan itu? Di hari kebangkitan. Di saat kita dihadapkan dengan hakim yang maha adil, hakim yang tidak pernah goyah oleh pengaruh apapun. Ya, walaupun emas digelar menutup permukaan bumi sampai kemana-mana, Allah tidak akan berhenti karena itu. Sebenarnya Allah adalah pangkal dari segala. Yuk, yang hakiki berhukum Allah. Sehingga mohon maaf para kesepuan, senior kami, sahabat-sahabat kami, bersihkan hati kita dari segala pengaruh-pengaruh negatif. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan mampu mempengaruhi, walaupun tidak total, suasana menjadi tenang, tentram, dan damai. Di tengah-tengah masyarakat yang transaksional, masyarakat yang selalu berbicara tentang bayar. Alhamdulillah, mudah-mudahan para bapak ibu sekalian jauh dari persoalan. Ketika itu dilakukan sampai kapanpun, maka negeri ini tidak akan pernah bersih.
Karena yang membuat negeri ini kotor adalah tangan. Yang membuat negeri ini rusak tangan. Itu ayatnya yang bohara fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Agar nanti pertanyaan untuk kita bisa satu dan kita bisa bersama-sama menikmati surga yang dijanjikan oleh Allah. Kehidupan boleh berbeda-beda, yang di Wonogiri, yang di Apen, yang di berbagai tempat, dengan karunia yang tidak pernah putus dari Allah. Nikmati dengan bersyukur. Jangan geruncang meraih sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Jangan dibolak-balik. Yang namanya pahlawan itu kan orang yang hebat sekali. Kalau koruptornya bukan pahlawan, siapapun dia, apapun sebutannya. Karena beberapa hari yang lalu saya baru dipanggil KPK lagi di Pulau Bali. Alhamdulillah ya teman, damai, berangkat dengan sehat, pulang dengan gembira. Jangan keadaan ini dibuat lagi untuk kepentingan apa. Masyarakat kita ini sudah cempumal karena selalu dulu. Jadi ingatkan anak-anak kita yang muda-muda nanti pada bagian akhir ada tanggung jawab besar. Kita mesti mewariskan nilai pada generasi muda. Masih dilanjutkan. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi Islam. Mengangkat agama Islam setinggi-tingginya sehingga seluruh umat manusia di dunia tahu bahwa hanya dengan Islam maka kebahagiaan dunia, kebahagiaan di alam akhirat bisa terwujud. Caranya nanti ada turunannya sehingga indah sekali kesekuan yang hatinya selalu memanggilkan yang masjid. Ada 7 golongan manusia. Di saat sudah tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah, 7 golongan itu yang memperoleh prioritas perlindungan. Antara lain, satu adalah pemimpin yang adilul umar. Luar biasa itu. Kenapa bukan ulama yang adil tapi pemimpin? Karena godaan pemimpin itu luar biasa. Mas Farid Kripti Lit kecepak waktu di ukuni tahta harta kita sudah tua. Hal-hal seperti itu jauhkan dari diri kita. Uang katanya indah sekali, kata tahta jabatan selalu dikejar sehingga kadang-kadang ikhlas membunuh teman sendiri. Itu sudah dilampaui dan Allah memberikan kenikmatan kita menjadi tua. Dan wanita ya ada masanya. Itu 20 tahun gitu. Masih lama dulu. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Semangatnya untuk hadir di masjid karena salah satu dari yang memperoleh perlindungan dari Allah adalah orang yang hatinya tertarik dengan masjid. Kemarin dengan masjid. Gak ada sholat berjamaah yang kita abaikan. Kita mesti hadir di masjid. Dan hadirnya tidak tepasi Imam Lemis Allah dan tempat seperti itu. Disepuh hadirnya lebih awal, nikmati itu kumandang suara mengagungkan Allah, kita menjawabnya dengan penuh khusyuk.
Dan saat-saat mustajabah antara azan dengan iqamah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Lakukan sholat dengan tumaninah, dengan khusyuk. Latihan konsentrasikan perhatian dan pandangan kita sedang berkomunikasi langsung dengan Allah. Kita sedang mengajukan segala hal. Ya Allah, mengapa negeri ini ya Allah? Ada pemimpin yang berdikari baik, kita abaikan. Tapi ada bansos yang datang kemudian kita terima dengan penuh rasa syukur. Harga diri kita sudah dibeli dengan bansos. Apalagi datang lagi amplop 100.000, 150.000. Betapa uang yang kita pegang ketika kita belanjakan di sore hari, pagi-pagi sudah menjadi sisa yang diterbitkan oleh makhluk yang lain. Kuat ibu bapak, insya Allah akan memberikan sebuah kedudukan pada kita. Wong tua sing patut dituani, orang tua yang layak untuk diikuti, orang tua yang bukan dikatakan kakek ampas, tapi orang-orang yang benar-benar sekecap timbulku segala tuntunan yang keluar dari lisannya adalah pedoman bagi yang muda-muda. Berikutnya, belum cukupkah itu Bagus Hadi Kusumo ternyata menetapkan bahwa untuk memperoleh jalan yang benar itu ittiba Rasul, sholat bawani kanjeng Nabi, tutur kata kanjeng Nabi, segala perbuatan kanjeng Nabi adalah pedoman dari kita sendiri. Betapa beliau sosok yang luar biasa. Karena berserah diri dalam berbagai situasi yang kritis, dihadapkan dengan musuh-musuh yang akan menyerang beliau dan umat Islam, beliau selalu santai. Karena beliau yakin Allah pasti menolongnya, Allah pasti membimbingnya. Kalau kita nggak boleh seperti itu, maka itu wasiatnya Haji Umar Syahid Sapuraminoto itu sepandai-pandai siasat. Walaupun itu juga kadang-kadang keliru kita manusia begitu, tapi ngerti yang berbekal hukum Allah, berbekal apalagi niru kanjeng Nabi, insya Allah kita akan selamat. Tiru sikap secara pribadi, bagaimana rahmat muka ketika di tengah masyarakat yang tidak pernah timbul, tidak pernah mendung, selalu bersih wajah, selalu tersenyum bibirnya, selalu menyapa siapapun dengan baik, selalu menebar salam dimanapun. Ya, walaupun beremosinya kandung, assalamualaikum. Yang biasa kan seperti itu, kecamatan Wanadati luar biasa. Kita mulai dari Wanadati mengubah Banjarnegara, mengubah Indonesia, insya Allah. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Pensiunan itu bukan kelompok orang yang sedang menunggu kematian. Masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Saat terakhir ada organisasi namanya Kedalam itu masa ini. Itu image kita kan terbawa sing mimpin lain. Sehingga ini pada ketegeran kamu pelaku dengan berbagai atribut gaib yang senang. Tapi ketika sampai pada makna yang diperjuangkan oleh dia, Indonesia ini darurat narkoba, memanfaatkan obat-obatan itu luar biasa, termasuk Wanadati, termasuk unggulan. Lah kalau begitu organisasi ini kenapa tidak diselamatkan? Anak-anak pada nyambang marsam dan pembina, iya, saya pembina dulu. Kalau sekarang yang
Lalu mohon ini dibantu organisasi kami untuk diselamatkan dia. Bismillah. Kemarin sudah konsolidasi, alhamdulillah. Kita ada musuh di depan mata itu yang namanya obat-obat terlarang. Kita mulai menjaga dari diri kita, dari keluarga kita. Kalau semuanya menjaga itu, insya Allah gerakan pertama dari gerakan ini ternyata bermanfaat. Pada kesempatan yang lain kemarin ada yang minta Bapak berkenan kalau masuk di tim penanggulangan kasus, penanggulangan konflik di Banjarnegara. Siap? Karena dalam persoalan ibadah, tempat kita dimanapun itu tidak ada persoalan. Khalid bin Walid itu kan jenderal yang tidak ada duanya. Di medan pertempuran seperti apapun, kalau Khalid memimpin laskar Islam menang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai khawatir, ini orang-orang nanti kultus pada Khalid bin Walid. Maka diturunkan surat memberikan Khalid menjadi panglima untuk menjadi laskar biasa. Bagaimana sikap dia? Dia tidak ada persoalan. Begitu surat diterima, peperangan selesai, surat diserahkan pada penggantinya, dia berada di posisi terdepan. Betapa semangat yang seperti ini perlu kita hidup. Dia juga pimpinan baik, selan, dia orang lain yang memimpin. Dan orang yang memimpin itu bukan terganti budaya. Apa segala disampaikan, sing penting tujuannya harus sampai. Maka saya kemarin tidak ditanya oleh Mas Salim, begitu saya ngomong. Pilih saya namanya bukan, tapi saya tidak mempengaruhi ibu bapak. Kalau mau jadi mau pakai, mau dulu aja orang ini bukan apa dari ngomong kecil dulu, beli kebetulan mau ngomong. Kenapa beribadah harus dipoyani? Ya, Bismillah. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan hak kita dengan baik tanpa dikotori dengan pengaruh apapun. Bukan gambarnya itu Bapak. Lalu yang keenam, bagus dari semua itu menganjurkan agar kita berorganisasi. Kita berkhidmat dalam jam'iyah. Organisasinya apa? BWRI. Iya, programnya apa? Semua yang baik-baik dilaksanakan. Banyak sekarang kelompok PWRI yang ya mungkin kesel. Kalau saya marah buat operasi ini, wajah. Nah, kalau belumnya tentang dari isi aku, yang baik aja. Operasi di Jawa ini operasinya PWRI Kecamatan Mandiri. Tapi kemarin ketuanya meninggal ya, saya tidak tahu apakah tetap balik itu tidak, mudah-mudahan tetap berorganisasi, taat organisasi, bermusyawarah sesuai hukum Allah. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dalam setiap urusan kita bermusyawarah. Dan ketika azam, kesepakatan itu sudah diambil, ya sudah disepakati. Waktu usul paksa sing usul siapapun yang secara mayoritas disepakati, itulah yang kita laksanakan. Lalu pokok pikiran yang dituju meraih terwujudnya, kita kan semuanya punya mimpi. Mimpinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang diridhoi oleh Allah, ya, maka harus diupayakan bersama-sama, kebersamaan. Ini materi pada bagian yang pertama.
Lalu yang kedua, kita mencoba menelaah pesan Haji Pak Said Sokrani. Sebersih-bersih tauhid pada baik, kalau bagus nanti usul. Loh, Muhammad dia kalau gitu pada baik. Ya seperti itu, karena di Banjar Negara dulu keanggotaan dua organisasi Islam itu pertama kali berlaku keanggotaan ganda. Ya anggota syarikat Islam dan anggota Muhammadiyah. Seperti itu. Hanya perkembangan berikutnya lalu kemudian terpisah. Tidak masalah begitu. Setinggi-tinggi ilmu belajar terus ibu bapak. Saya bukan tamatan pondok. Ngaji juga satu cetulik. Sesalnya ketika sudah menjadi tua. Dulu kayaknya Puan Pak Gede itu ulama. Kalau saya rajin dari beliau gitu, kalau pernah Mbah Buyut Kiai Haji Ahmad Syafii ulama besar, bukan hanya sekedar presiden, tapi juga mas rakyat. Yang laku itu apa? Tidak memperhatikan. Memang saya beberapa kali masuk pondok, hanya masuk di depan. Di waktu sama saya pernah masuk. Mau bermaghrib itu. Baca Islam dua. Di Gontor masuk juga itu. Itu selamat. Mengagumi perpustakaan, mengagumi semangat anak-anak kecil yang dengan gagah berani kecil. Usia praktis kelas 1, 2, 3 itu pakai celana panjang, bajunya dimasukkan, pakai ikat pinggang, nyangking buku, nyangking piring untuk antri makanan begitu luar biasa, masya Allah. Assalam nanti di Solo, sholat maghrib di sampingnya ada jamaah, begitu saya tanya aja dari mana? Dari Banjarnegara. Loh, Banjarnegara mana? Wana Dadi ini mana? Megadi. Loh, bapakku siapa? Pak Miskam. Tidak bagus itu. Alhamdulillah bangga sekali, ternyata dia dalam sekitar GM. Dan sekarang namanya sudah tidak tahu di mana, tapi insya Allah yang terjadi. Setinggi-tinggi ilmu, ada kewajiban bagi siapapun yang memiliki ilmu untuk menyampaikan kepada orang. Tuntunannya kan tidak demikian apa, wali'u'an walau ayat, sampaikan dari walaupun hanya sampaikan. Sehingga tidak ada jamaah yang kosong, padahal di situ ada anggota PWR. Mari ibu bapak, ini bagian dari kita mempersiapkan kita sekiranya nanti malaikat kemudian sepandai-pandai siasah yang diilhami oleh spirit ilahiyah. Orang lain boleh melakukan tipu daya, tapi tipu daya Allah lebih hebat dari apa yang tinggi ilmu, pandai-pandai bersiasah. Aku dilulu, jadi jangan pernah putus asa. Kita berjuang terus, semoga semuanya akan berakhir dengan kebaikan. Kemudian tentang saudara kita dari Nahdlatul Ulama, kita melihat semangatnya kan luar biasa. Jamaah organisasi terbesar di Indonesia itu dari sahabat kita di Nahdlatul Ulama. Wah, itu besar. Tapi mengapa organisasi terkaya di dunia itu Muhammadiyah? Masing-masing mengambil jalan sendiri-sendiri. Di Muhammadiyah ada gerakan Al-Ma'un itu, yaitu dalam mengajarkan surat Al-Ma'un, murid-muridnya pada protes, belum kenapa tinggal. Hanya ketika ditanya,
wis ngelakoni yang perlu. Ternyata mereka menghentikan datang. Jalankan apa yang tercantum dalam surat Al-Baqarah itu di kalangan PWRI Kecamatan Panatadi. Insya Allah PWRI menjadi organisasi terhormat. Bermanfaat bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Pada bagian berikutnya, firman Allah dalam surat As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha wa masakin thayyibatan fis jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Ayat yang ke-13. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun wa basyir. Maukah saudara-saudaraku keluarga besar PWRI Kecamatan Panatadi, aku tunjukkan sebuah perniagaan yang menjadikan engkau tidak akan pernah rugi. Usaha badi terus, untung terus. Tidak seperti keadaan sekarang ini. Perusahaan pada gulung tikar, pabrik garment ribuan karyawan terpaksa berhenti, keluar terhadap pajak yang luar biasa. PPN menjadi 12% itu, Masya Allah, luar biasa sekali. Pajak demikian luar biasa. Negeri ini pendapatan terbesar, wis pendapatan gede, nanggone ngabur. Itu yang dipakai oleh orang-orang dirjen pajak itu, yang menganiaya seseorang sampai mati anaknya. Rafael Alun Trisambodo namanya, seperti itu. Masya Allah, kehidupan satu orang saja seperti itu. Padahal ada berapa ribu orang seperti itu. Ada Gayus juga seperti itu. Itu yang padahal semuanya diambil dari kita, sehingga di Boyolali banyak berbagai perusahaan susu terpaksa untuk berikan karena tidak kuat membayar. Operasi melakukan pembukuan ganda, pajak orang itu. Ya moga-moga jangan industrial. Ini kan bijak mata bijak, ngumpulkan barangnya jelek. Insyaallah. Perniagaan itu tidak pernah rugi. Lalu caranya bagaimana? Dikatakan ta'muruna bil ma'ruf tu'minuna billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah, konsekuensi iman. Yakin, percaya, manut menjalankan semua perintah Allah wa rasulihi dan perintah Rasulnya, perintah utusan Gusti Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jangan dimaknai dengan perang saja. Karena dalam perang itu apabila kita diserang, kita diwajibkan membela diri kita. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, berjihad di jalan Allah ada peluang berikutnya. Di amwalikum wa anfusikum, di amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan
jiwanya sekuat tenaga. Lah hubungannya dengan ini apa? Potret kemiskinan para bapak. Ternyata tidak berubah dari waktu ke waktu. Orang-orang yang berdatangan ke rumah-rumah ada yang bawa proposal. Dari mana ini? Dari Jawa Timur, dari pondok pesantren. Apa yang pondok pesantren lalu mengejarkan setiap seperti itu? Malah dari Madura. Ada yang ngaku dari Banyumas, tapi ketika dikejar-kejar saking strategisnya, bukan saya pun di karena banyak sekali juga karena. Lalu ada lagi orang Pandan ini sore ke Jombang dekat Kalikat satu. Ada berapa kali datang ke rumah dengan membawa anaknya yang usia kelas 4 SD. Ternyata tidak hanya ke rumah saya, juga rumah saudara-saudara dengan alasan kesulitan kehidupan, dengan alasan untuk mencari rezeki. Potret seperti itu selalu ada. Kalau di Simpang 4 kita pertama melihat anak pang. Kenapa namanya pakai pang? Tulisannya jadi telinga saudara saya masih pang di situ. Jawaban saudara yang baik sekali selalu teringat. Pak nanti saya melepas Sandra, namanya saya juga saya lepas. Kemarin pas Pak beruntung juga kami melepas. Di Simpang 4. Setelah itu lalu yang berpakaian itu baju ya. Mana-mana. Ini aku bergerak kemana-mana. Kenapa jalan seperti itu yang dia? Saya dulu selalu bangga untuk menyatakan diri sebagai penggiat UMKM, usaha mikro kecil menengah. Mulai dari Tunggoro sampai Biasa Petan untuk mencuci kegiatannya apa saja ikuti. Mulai dari Gunung Langit Kalibening sampai dengan Pak Gedongan sana. Tapi apa jadinya ketika kehidupan menjadi tidak seimbang. Asin boleh demikian mati-matian, ada yang memungut juga demikian mati-matian. Luar biasa. Di mana kita negeri ini diurus oleh siapa? Saya tidak mencaci lagi Bapak ini. Memutus memilih presiden sendiri. Padahal kesal. Tidak apa-apa, saya juga tidak langsung memutus pilihan memiliki. Jadi tidak cari tempat menteri. Satu teman-temannya. Kalau kita melakukan seperti itu, olehnya apa? Kita memperoleh apa? Disebutkan yaghfir lakum dzunubakum. Kita memperoleh ampunan atas segala dosa-dosa kita. Betapa luar biasa. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha kita akan dimasukkan di dalam surga yang di bawahnya mengalir surga. Atau lupa karena orang bukan beli tidak bisa disamakan. Semuanya serba indah, serba mempesona. Dan apa yang ada di dunia ini adalah bukan ukuran tentang apa yang ada di atas. Apa senang banget masih dilihat di wa masyakina tayyibatan fi jannati adn. Kita dimasukkan pada tempat yang lebih baik lagi yang ada di surga. Dengan apa? Jihad dengan harta, dengan jiwa. Jangan ada di antara kita yang suatu yang orang apa aja siksa yang menerang kayu zakum kan dulu luwih loro ati rasa melik rasa patan omong kan kanggo
luar biasa. Kemudian, dan ada sesuatu yang kamu pasti menyukainya. Kata Allah itu apa? Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Pitulungan sapa ngarsane Gusti Allah lan kemenangan yang cepat, sukses yang sudah dekat. Ini janji Allah. Sehingga Allah tidak pernah mengingkari janji. Kita meyakini itu pasti akan terlaksana. Ibu bapak, bagian motivasi awal, insya Allah kita semuanya bersama-sama sangat memahami. Bagian yang berikutnya, sebagai sesama warga Banjar, sesama anak bangsa, apalagi guru, para mantan guru berkumpul di rumah. Jadi guru kapatang belum. Ada sebuah kenangan ketika Menteri Pendidikan dipimpin oleh Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto. Beliau seorang jenderal TNI, ahli sejarah. Pendidikan menurut kami masih on the track, masih berjalan di atas jalur yang benar. Kapan sih orang benar? Program kurikulum dan orang masuk jangan disini belum tahu tuh HP ngerangsen sukat sensoris yang mau tapi pada persoalan-persoalan yang lain, pendidikan itu kan sebuah waktu yang sebenarnya sederhana, hanya perlu dijalankan dengan telaten dan dengan konsisten. Dimulai dari mana? Dari gurunya. Gurunya benar-benar menjadi teladan. Maka dulu ada peribahasa itu, guru kencing pendidik, murid kencing lari. Bahasa sih soal nama ya, ada yang aneh-aneh gitu. Hafal haji karena diulang, pasar jalan karena dihukum. Itu peribahasa. Anak di pangku dilepaskan, duduk di rimba disusukan. Anak di pangku. Keluarga sendiri, famili sendiri yang lebih baik, insya Allah. Kita kesampingkan, tapi orang lain pahlawan kemudian jadi difonis. Dan yang terakhir, kemarin saya dipanggil, saya khawatir mau disidik lagi, ternyata tidak. Datang di Mapolres Banyumas, penyidiknya tersenyum. Kami tidak akan memeriksa Bapak. Alhamdulillah. Kami akan mengembalikan berkas-berkas yang dulu kami ambil dari Banjarnegara. Dia senang banget dong. Ulang itu. Kemaluan yang dikirim ini terus di pabrik Bali. Foto spesial Bola Bali. Dan saya upload di Bancang. Kita kembali pada jati. Maka kembali pada Pak Nugroho Noto Susanto. Sang ahli sejarah itu menciptakan atau menyusun, memulai sebuah mata pelajaran yang disebut PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, yang cara belajarnya menggunakan azas spiral konsentris. Spiral, lingkar-lingkar. Dimulai dari yang paling dekat, melingkar semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, akhirnya mengenal sejarah yang terjadi di negeri ini. Kami belajar itu, maka mulai mengenal di Merdeka dulu tahun 48 di Bejani Kanul. Ada satu keluarga kami dari korban. Ada tentara pelajar yang ditembak Belanda di sebelah pasar modern namanya
Aswad. Kami duduk di situ. Ada keluarga kami yang Muhammad Masrur, rumahnya dibakar bulan-bulan karena nampak dia sama tulisannya merdeka atau Nah, PSBB itu intinya apa? Yang pertama menanamkan nilai persatuan kesatuan. Yang kedua menanamkan nilai rela berkorban. Lalu menanamkan nilai cinta bangsa dan cinta tanah. Seperti itu. Nah, hubungannya apa kalau belajar ibu bapak? Mohon dengan sangat jangan ada yang bercaci bilang bangsa bupatinya sampai perjuangan itu belajar yang akan ketinggalan dengan daerah lain. Allah memberikan anugerah pada kita kondisi Banjarnegara yang seperti ini, yang bergunung-gunung, yang medannya sangat sulit karena dulu dengan keadaan yang seperti itu Banjarnegara menjadi pusat pemerintahan militer. Ya, rumah yang saya tempati itu Jalan Panjaitan nomor 43. Kemarin di tempat kemarin sekarang sudah dari pengajian apa? Itu pernah menjadi markas polisi militer Belanda. Gawennya menyiksa tawanan-tawanan kayak itu. Masa kemarin anak-anak pada latihan silat bahkan ada yang semua orang yang menjaluki dan Kuning gitu lah. noni dagang. Jadinya dulu seperti itu. Kemudian di masa perang kemerdekaan, di situ dua pimpinan TNI menggunakan rumah di situ menjadi pusat pemerintahan militer di Jawa Tengah. Satu Pak Gatot Subroto, yang kedua Pak Bambang Sugeng dari Temanggung. Pak Gatot sampai menikahnya malah di Bantarwaru. Ya, ketika kita mengenal itu sebenarnya Pak, setiap jengkal tanah di Banjarnegara punya riwayat yang luar biasa. Sebenarnya andai kata mereka bisa tanah itu bisa ngomong, dia akan bertutur tentang situasi yang memberikan pada saat itu. Yang pertama tahun 45 sampai dengan tahun 47 itu tahap pertama. Yang kedua tahun 47 sampai dengan tahun 48, tahun 47 itu aksi polisionil pertama. Tahun 48 aksi polisionil. Sedangkan setelah itu adalah persiapan pengajuan kemerdekaan. Kalau bicara perjuangan hebat Banjarnegara, berdiri Batalion Keamanan Rakyat BKR Banjarnegara, komandannya namanya Ahmad Jamburi, Putra Banjarnegara. Kemudian peta dulu memperoleh pangkat Kapten Ahmad Jamburi. Komandan kompinya semuanya pakai nama Ahmad. Ada Ahmad Tohir, ada Ahmad Subagio, ada Ahmad Sumarhat, sehingga Batalion BKR Banjarnegara dikenal sebagai Batalion Kiai. Belum ada peringatan Hari Santri, Batalion BKR Banjarnegara disebut Batalion Kiai. Persenjataannya paling lengkap. Kenapa paling lengkap? Uang merampas begitu Jepang. Tentara Jepang dari Temanggung di Wonosobo 12 kilo di Banjarnegara tidak bisa meneruskan perjalanan. Pak Ahmad Jamburi dengan teman-temannya dan rakyat Banjarnegara antara lain pendekar Hombrong itu, Darus Suhada, Lord Losmen Agung itu, Pondok Sinangjuran itu, namanya pondok tapi berjurang menghadang tentara Jepang. Semua senjata dikuasai. Jadi kita terkenal Batalion BKR Banjarnegara senjatanya paling lengkap. Karena senjatanya paling lengkap, hampir semua medan di tanah Jawa putra-putra Banjarnegara mengambil bagian, dikirim sama-sama.
Rebut Semarang, lapangan terbang Kalijati gugur putra Wanadadi Mas Sudarman, adiknya Pak Sugeng AS itu. Pak Sugeng terakhir nikah dengan puluhan yang main sinetron itu. Guru SMP Purwonegara. Main suka putih. Pak Sugeng AS adiknya gugur mau pulang ke sini menangis pada dalam Pak Sugeng. Nangis sirai itu baru satu. Dari Ambal sana ada Mas Jino, gugurnya di Plumbon. Ketika akan dikirim ke Purwakarta, yang gugur banyak sekali. 2 gerbong hancur diserang pesawat terbang. Luar biasa. Betapa hebatnya leluhur-leluhur kita. Yang di Bandung Timur, abadi namanya Taman Pejuang Letnan Karsono, Jalan Sersan Mayor Mukhlas. 7 anak buahnya gugur semuanya di Bandung Timur. Dan ketika Pak Karjono sudah terluka parah, dipapah oleh anak buahnya, beliau masih bertahan dalam terus membaca surat Yasin, untuk terus berdoa. Betapa kematian para syuhada ini luar biasa. 9 yang gugur, 5 hari perjalanan dari Bandung Timur baru sampai ke Banjarnegara. Bayangkan seperti apa. Dibawa dengan apa? Dimasukkan dalam lemari. Ya, kami mencoba berlatih untuk menangis semua agar bisa cerita, bisa bertutur, dan bisa bersemangat mengharapkan yang sepuh-sepuh teriakan kembali walaupun bosan. Bersama pernah mengumpulkan beton rambut baik pakai dari tetap dan bibir. Kadang-kadang ember seperti itu. Masya Allah. Ya sedikit. Dan kalau bicara tentang perjuangan ini sepanjang jalan itu menjadi medan yang luar biasa. Pak Yasin Hadi Broto baru menyerang Cilacap, istirahat di Buntung sebelah timur di kampung. Anak mata-mata si mata-mata sapi Jawa, bawa tekanin Jawa, orang ubah-ubah. Dia takut pada musuh, kinepung waktu di Noyo-Mayu dan perkirakan Pak Yasin sudah ternyata masih hidup. Dan jari kaki beliau rampas. Markasnya di mana? Masya Allah. Pak Bakro, Pak Bambang Sugeng mengenal Pak Yasin, anak buahnya. Orang-orang Manado itu sangat kenal dengan baik dengan beliau. Makanya anggota DPR yang namanya Bambang Suparno sekarang dari PKB dulu sering ke tempat Pak Yasin ketika beliau menjadi gubernur Lampung. Yang lain-lain siapa? Mayor Lukas Kustarjo Divisi Siliwangi mapan di Madukoro. Sedang di Madukoro tahun 48 PKI berontak di Madiun, diberangkatkan ke Madiun. Pulang dari Madiun, ternyata dalam perjalanan satu itu diminta menyerang pos belanda di itu status Gumilang. Satu saja dilepaskan. Dikira dia menjaga di situ sedikit, ternyata yang jaga saya sama satu. Tapi 1.000 Belanda dengan senjata yang lengkap, kita senjata seadanya. Maka gugur masalah sebelah barat ruangan dibuang dan baru 3 hari bisa diambil jenazah. Negeri kita ini penuh dengan darah dan air mata. Dan anak cucu kita sudah tidak mengenal lagi siapa yang akan menyampaikannya. Ketika waktu itu semboyan besar Iskariman Al-Mutsyahidah, angka publik yang mulia, hidup yang terhormat. Tapi kalau toh aku mati syahid di jalan Allah, karena kata Al-Quran, kata hadis, sebenarnya mereka itu tidak mati.
hanya secara ragawi mengenaskan, seperti Pak Isdiman itu, di Pak Dirman, Pak Isdiman itu sama-sama guru Mas Fahri. Jadi kita bangga jadi guru Mas Fahri, karena guru ketika itu memimpin saudara-saudaranya berangkat ke Palagan di Ambon. Hanya Pak Isdiman lagi memberikan murid-murid yang pada berangkat itu murid-muridnya, murid-murid SMP. Dia lalu tubuh beliau terkena tembakan penting. Pak, lukanya sangat parah. Pak Dirman menjadi saksi di situ. Batalion BKR Banjarkar persis ada di belakang, sehingga tahu persis bagaimana melihat sikap Pak Dirman, pemimpin yang gagah berani itu. Komando diambil alih, marah beliau. Kemudian pasukan ditantang menyerang tentara sekutu dari Abarat. Tentara sekutu lari menuju Semarang. Hebat gurunya, jaga nama guru itu, jaga benar-benar dijaga, bisa dihidup dan bisa cerita guru, sebelum cerita guru, cerita Iskaniman al-Qur'an. Orang yang mati syahid itu sebenarnya mereka hidup di sisi Allah dan mereka memperoleh rezeki sampai dengan akhir zaman. Apa luar biasa. Kalau kita mengenal para syuhada di perang Uhud itu, Hamzah bin Abdul Muthalib yang tubuhnya tertembus lumbing tombak, dadanya kemudian dibelah oleh Hindun dan jantungnya kemudian matang. Para syuhada yang lain ternyata mereka tidaklah mati sebagaimana kematian. Mereka tetap hidup dan mereka memperoleh rezeki yang mengalir sampai dengan akhir. Ibu bapak, Banjarnegara untuk maju ke depan tidak merindukan bangunan-bangunan yang mencakar langit itu, bukan. Jadikan kabupaten yang indah dengan tekstur tanahnya yang bergunung-gunung, dengan keindahan alam, dengan warisan-warisan budaya yang luar biasa. Candi mulai Dieng terus berturut-turut dengan kesenian jepit, peksimoi, rudat, kuntal, kontok, bahasanya kuntal. Berkembang di mana-mana, kesenian tidak terhitung. Ketika itu bisa dihidupkan, dipelihara, maka akan menjadi sesuatu yang dipelihara. Belum memesan dulu sejutaan dan calon-calon bupati. Jadi bukan untuk membangun gedung mencakar langit. Perusahaan-perusahaan besar siapa sih dihidupkan Banjar karena tempatnya jauh dari pelabuhan. Untuk berjalan ke sini membutuhkan ongkos. Bis ongkos tenaga kerjanya untuk mengikuti UMR. Senajan UMR yang Banjar paling rendah se-Indonesia. Itu saja belum semuanya bisa memenuhi seperti itu. Jadi bangun berdasarkan potensi yang ada dan diberikan contoh oleh PWRI Lantik. Kali ini Lantik Pondeti, Lantik mencatat kecamatan, PWRI kecamatan Pondeti. Di sini ada satu tempat mungkin gedung ini, gedung Muhammadiyah kan menjadi laboratorium perjuangan. Gedungnya PWRI. Berbagai riwayat ada di sini, berbagai cerita yang ada di sini. Nanti kerjasama dengan dinas pendidikan atau mungkin dengan Kementerian Pendidikan, Menteri Pendidikan kan, ya Abdul Mukti atau siapapun sebenarnya kalau mereka tahu bahwa ada suatu nilai yang luar biasa, itulah keunggulan Banjar. UMKM, usaha mikro kecil menengah selalu menjadi sentra uang. Sudah terkenal
Banjarnegara ada komoditas unggulan tanaman apel di mana-mana. Bahwa Banjarnegara dengan produksi moka, sponsornya Supriyanto Budiman, pabriknya di sana. Sudah ekspor beberapa kali, ini mesti dia ambil aja kelompok makanan olahan, jajanan kecil, luar biasa. Kelompok ada keramik dari segala zaman, susukan ada batik khas, susukan dan berbagai komoditas yang lain. Di sana petani gula dalam ikatan koperasi Nira Kabupaten, anggotanya 500. Gula semua ekspor, tapi pengurus nyambut persoalan pajaknya Gunung Tiga. Jadi kami kadang-kadang dari berperasaan, apakah kita dibiarkan untuk miskin? Kita dibiarkan untuk tidak berdaya? Sebab orang-orang yang miskin dan tidak berdaya manut ngomong. Dinyai dengan BLT itu senang sudah. Udah manut. Itu malu-malu. Cara apalagi sudah uang lebih dari 1 jam kalau tidak boleh. Jadi alhamdulillah sekalian mudah-mudahan makin semangat kita. Para pelaku budaya bangkit, pelaku kegiatan bangkit, pelaku yang lain semuanya bangkit. Sehingga insya Allah kita akan bisa bertahan menghadapi segala sesuatu. Demikian Ibu Bapak, segala kehilangan mohon maaf. Masih ada sahabat. Kalau tidak, maka kita bersama-sama mengucapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kehilangan mohon maaf. Semoga umur masih sampai dan kita bisa berbuat. Kami akhiri aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.